Shalom, selamat malam, salam sehat buat kita semua. Kita bersyukur karena pada malam hari ini kita masih diberi kekuatan kesehatan dari Tuhan untuk mengikuti ibadah PWGT secara virtual bersama dengan keluarga Nyonya Marta Sandalembang Apang Sektor 1 dan Nyonya Meni Sriwati Sektor 3 yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Bapak Ibu teristimewa PWGT yang sama diberkati dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat Tuhan silakan duduk. Kita akan bermazmur secara responsorial dari Mazmur 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit. Dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan dari banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semua itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kekuatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Sebelum kita masuk dalam doa pembacaan firman,
kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 51, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sedap bila aku tak benar. Bapak Ibu teristimewa PWGT Jemaat Masalah yang diberkati dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk disapa oleh kebenaran akan firman Tuhan. Namun itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Bapa yang setia senantiasa memelihara kehidupan kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Pada sore hari ini Tuhan, pada malam hari ini, ada ungkapan syukur yang kami rasakan karena sungguh besar kasih-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami lewat ibadah PWGT bersama dengan keluarga Nyonya Marta Sandalembang Apang dan keluarga Nyonya Meni Sriwati. Bahkan seluruh umat-Mu Tuhan yang dengan setia mengikuti tayangan dari Jemaat Masaleh, kami siap Tuhan disapa oleh kebenaran akan firman-Mu. Kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan akan firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Memampukan kami Tuhan dalam membaca, mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada malam hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Dan hamba-Mu yang Engkau pakai pada malam hari ini Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu dalam memperkatakan akan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini dari kitab Yesaya pasal 43 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Perikop bacaan kita, Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir,
dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Haleluya, amin, firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini. Di bawah perikop tema, kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Selamat malam, salam sehat buat Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan. Teristimewa ibu-ibu PWGT Jemaat Masaleh. Sungguh luar biasa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Hingga pada malam hari ini kita boleh ada sebagaimana ada, itu karena kasih dan tuntunan Tuhan. Dari pembacaan kita dari kitab Yesaya pasal 43 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7 dengan tema kasih Tuhan tak berkesudahan. Dalam perjalanan hidup keberagamaan umat Israel, tergambar bahwasannya kesetiaan mereka kepada Tuhan Allah sering berubah-ubah. Tuhan Allah tetap setia dengan berbagai macam cara mengajar umat Israel dengan maksud agar mereka mengalami Shalom Allah. Peristiwa pembuangan umat Israel adalah salah satu cara yang dipakai Tuhan untuk membentuk umat Tuhan di dalam hidup keimanan mereka kepada Tuhan. Umat Israel mengalami begitu banyak ujian, umat Israel begitu mengalami banyak penghukuman. Tidak dimaksudkan untuk membinasakan mereka, melainkan Allah bermaksud yang indah, yakni agar umat Israel menikmati damai sejahtera. Agar umat Israel sadar bahwa ketika kita di luar Tuhan, kita tidak mendapatkan damai sejahtera, kita tidak mendapatkan ketenangan. Jika kita membaca perikop-perikop sebelumnya, disaksikan bahwa umat Israel dalam kebutaan dan ketulian menjadi korban penjarahan dan perampokan. Kini yang terjadi adalah sebaliknya. Dalam pembacaan kita, perhambaan Israel sudah berakhir dan kesalahannya telah diampuni. Karena kasih Tuhan yang tidak terbatas, maka menjadi nyatalah bagi umat Tuhan bahwa tersedia janji yang sangat indah dari Tuhan bagi mereka. Apa yang Tuhan telah katakan sejak dahulu dinyatakan Tuhan di dalam hidup mereka, bangsa Israel. Peristiwa pembuangan umat Israel di Babel merupakan peristiwa yang menyedihkan, terutama dalam kehidupan keberagamaan mereka. Kendatipun mereka bisa hidup dengan sejahtera, toh mereka juga hidup menyembah kepada Tuhan jauh dari Tuhan. Mereka merupakan orang buangan yang merasakan hubungan yang jauh dari Tuhan. Namun sesuai dengan kesaksian pembacaan kita pada saat ini, Tuhan memberi janji yang sangat indah kepada umat Israel agar mereka tidak perlu lagi untuk takut
Sebab oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan kini menebus mereka dan memanggil mereka dengan nama yang diperuntukkan kepada mereka. Janji yang indah itu diteruskan dengan jaminan keselamatan yang luar biasa. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, sungai yang deras dan api yang menghanguskan merupakan contoh bencana yang mengancam hidup orang dan sekaligus mewakili segala bahaya yang ditakuti oleh semua orang. Tetapi dalam pembacaan kita, Tuhan mengatakan umat Tuhan menyeberang melalui air, Tuhan berjanji akan menyertai. Dan apabila mereka berjalan melalui api, maka mereka tidak akan dihanguskan dan terbakar. Sebab Tuhan Allah akan menjamin keselamatan umatnya. Jika tadinya Tuhan Allah menghukum umat Israel, kini Tuhan Allah menjadi penyelamat bagi mereka. Selanjutnya, karena begitu berharganya umat Israel kepunyaan Tuhan itu di mata Tuhan, maka Tuhan Allah membebaskan mereka. Tuhan Allah mengendalikan sejarah sedemikian rupa hingga umatnya, umat Israel dimerdekakan. Tuhan menebus nyawa umatnya yang kehilangan hak hidup oleh karena kesalahan-kesalahannya. Walaupun ketika kita membaca perjanjian lama, firman hukuman yang dibawakan oleh nabi-nabi sebelum pembuangan dianggap sah. Namun dalam kebebasannya, Tuhan membuka lagi suatu ruangan hidup bagi umatnya meskipun tidak ada jasa-jasanya. Mereka dibebaskan bukan karena kasih, bukan karena kebaikan mereka, bukan karena mereka melakukan banyak kebaikan, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tebusan itu mahal. Bangsa-bangsa serta negeri-negerinya diberikan Tuhan sebagai ganti nyawa umatnya. Dikatakan dalam pembacaan kita, Mesir, Ethiopia, dan Sheba, nyata bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan bagi umatnya. Dia memberikan yang lain demi menebus nyawa-nyawa umat Tuhan yang dikasihi. Pengalaman iman umat Israel yang kita renungkan pada malam hari ini, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, adalah sabda yang indah, yang memberikan kita pelajaran yang amat berharga tentang bagaimana Tuhan memberi janji keselamatan bagi kita umatnya. Kasih Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yang dulu, saat ini, sampai selama-lamanya kasih Tuhan akan terus kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan telah mengendalikan sejarah hidup umat Israel ke sejarah indah penuh jaminan keselamatan. Semata-mata hanya karena Tuhan mengasihi mereka. Dan mereka, umatnya, begitu berharga di mata Tuhan. Umat Israel begitu berharga di mata Tuhan. Penebusan dan jaminan keselamatan yang Tuhan lakukan dan sediakan bagi umatnya adalah tanda dan bukti bagi semua orang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, sungguh-sungguh setia. Tuhan yang tidak melihat kesetiaan kita kepadanya. Dia akan selalu menyatakan janjinya kepada kita dan dia akan menggenapi setiap janjinya yang dia katakan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan berjanji akan menyertai bangsa Israel meskipun bangsa Israel tidak patuh kepada Tuhan. Bangsa Israel selalu tidak setia kepada Tuhan. Mereka selalu berubah-ubah, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah kepada mereka. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam setiap langkah kehidupan kita.
Ibu-ibu yang sama diberkati dalam Tuhan, dari pembacaan kita ini, kita disadari bahwa di dalam Yesus Kristus, kita telah ditebus oleh Tuhan. Janji penyertaan Tuhan dan karya penebusan lewat kayu salib harusnya menjadi sebuah kekuatan iman bagi kita orang percaya. Sungguh beruntung kita. Kita punya Tuhan, Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan yang tidak melihat kesetiaan kita, Dia selalu menyatakan kasih pertolongannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Pada saat ini kita memasuki minggu-minggu Prapaskah. Mari kita semua merenungkan dalam kehidupan kita, dalam menapaki perjalanan kehidupan ini, menjadi kekuatan iman buat kita bahwa kita sebagai manusia tak sanggup membayar setiap dosa-dosa kita. Tetapi karena ada Tuhan Yesus Kristus yang kasih Tuhan kepada kita tidak dapat kita hitung dengan jari-jari kita. Kasih Tuhan sungguh luar biasa kepada kita. Untuk itu kita dalam menunaikan tugas dan panggilan kita, apa yang harusnya kita lakukan sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan? Sebagai orang yang telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, apa yang harus kita kerjakan sebagai umat percaya? Dari pembacaan kita pada saat ini dari kitab Yesaya, pasal 43 ayat pertama hingga ke-7, kita akan melihat bagaimana kasih dan pemeliharaan Tuhan terhadap umat Israel. Sekalipun mereka telah memberontak terhadap Tuhan, namun Tuhan kembali membentuk, menebus dan menolong mereka. Bahkan Tuhan menyertai mereka. Karena mereka begitu berharga di mata Tuhan. Allah mengungkapkan kasih-Nya kepada umat Israel walaupun umat Israel telah berdosa kepada Tuhan. Tetapi kasih Tuhan kepada mereka tidak pernah berubah. Dalam ayat keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Firman Tuhan ini juga dikatakan kepada kita. Karena kita berharga, karena aku dan Bapak Ibu saudara-saudara berharga di mata Tuhan, karena itu Tuhan mengasihi kita. Tidak ada manusia yang tidak berharga di mata Tuhan. Kita semua berharga. Karena itu Tuhan mengasihi kita. Bagaimanapun sisi kehidupan kita, kita itu berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan itu sungguh mengasihi kita umatnya. Jika umat Israel dan kita berharga di mata Tuhan, bagaimana seharusnya umat Israel dan kita memperlakukan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Umat Israel disarankan oleh Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Tidak mengingat lagi apa yang telah mereka lakukan di belakang. Tuhan telah menebus mereka, Tuhan telah mengampuni mereka, saatnya mereka menjalani kehidupannya yang baru dengan takut akan Tuhan. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang tebusan Tuhan, yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita tidak hidup lagi dalam daging. Tetapi kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan menjadi pertanyaan kita, menjadi perenungan kita dalam menjalani Minggu Prapaskah ini, sudahkah kita menjadi berkat buat orang lain? Sudahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita? Kalau kita melihat kehidupan kita ke belakang, apa yang telah kita lakukan kepada Tuhan, mungkin kita memberikan persembahan bagi Tuhan, tetapi itu tidak akan bisa lunas membayar akan segala kesalahan dan dosa kita. Tetapi karena Tuhan telah menyerahkan nyawanya demi tebusan hidup kita,
Untuk itu mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Selagi kita masih ada, mari kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Yang kedua, hidup lebih mengasihi Tuhan. Lebih mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihi umat Israel dengan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau engkau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini menjadi pegangan buat kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan ada bersama dengan kita. Apa yang kita takuti dalam dunia ini, Tuhan katakan, jangan takut, saya ada bersama dengan engkau. Mazmur 23 dikatakan Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang akan selalu membaringkan kita di tanah yang berumput hijau. Sungguh syukur kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Apa yang Tuhan minta kepada kita? Apa yang kita punya itu adalah milik Tuhan. Kita memberikan, Tuhan punya. Tetapi sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, mari kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita jadikan hidup kita ini menjadi berkat buat orang lain. Mari kita jadikan hidup kita ini sebagai ibu-ibu yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada saudara-saudara kita di luar sana. Yang ketiga, hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita? Sebagai ibu-ibu, bagaimana kita menjalankan peran dan tugas kita sebagai ibu rumah tangga? Meskipun kita sebagai ibu rumah tangga, kita juga bekerja, bagaimana lewat pekerjaan kita menjadi berkat buat suami, buat anak-anak, kita mengajari anak-anak kita, lewat pekerjaan kita menyenangkan hati Tuhan. Kita melayani Tuhan. Menyenangkan Tuhan bukan hanya memberikan persembahan, memuji dan memuliakan Tuhan, tetapi apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, apapun posisi kita sebagai ibu-ibu rumah tangga, mari kita selalu lakukan itu dengan penuh hati, dengan setia, dan selalu berjalan di rel kebenaran. Meskipun kita hanya menjaga cucu, anak-anak, tetapi mari kita lakukan setiap pekerjaan kita dengan setia, dengan senang hati, dan kita kerjakan itu sebagai pelayanan kita untuk Tuhan. Dan buat Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang berkati dalam Tuhan, dalam pembacaan kita juga ini meneguhkan hati kita dalam menjalani kehidupan ini bahwa saya tidak berjalan sendiri. Hidup saya berharga di mata Tuhan. Dan ini juga menegaskan kepada kita bahwa semua manusia itu sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih. Bagaimanapun sisi kehidupan kita, apapun yang kita miliki di mata Tuhan, kita berharga. Di situ tadi dikatakan dalam pembacaan kita, karena kita berharga. Tidak ada penjelasan harus ini, tidak. Kita semua berharga di mata Tuhan. Untuk itu mari kita senantiasa setia dalam menjalani kehidupan ini. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah melihat bagaimana sisi kehidupan kita, bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan itu selalu memberikan kasih-Nya kepada kita, umat-Nya. Mari kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Menata kehidupan kita yang benar. Sesuai dan seturut dengan kehendak Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Firman Tuhan berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan.
Mazmur 107 ayat 8 sampai ayatnya ke-9. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 440, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang senantiasa menyatakan kasih-Nya dalam setiap langkah kehidupan kami. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyertai kami dalam ibadah pada saat ini. Kami telah disapa oleh kebenaran akan firman-Mu Tuhan, yang menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan janjikan akan senantiasa dinyatakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, mari Tuhan terus memberkati setiap langkah kehidupan umat-Mu yang selalu setia mengikuti tayangan dari Jemaat Masaleh. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan kepada mereka dalam menjalani kehidupan ini. Apa yang mereka harapkan, apa yang mereka cita-citakan, rencanakan Tuhan, mari Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau memberikan mereka kekuatan, kesehatan dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah mereka tetap merasakan kasih pertolongan Tuhan yang nyata dalam setiap langkah kehidupan mereka. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kepadamu Tuhan kami berdoa buat keluarga Nyonya Marta Sandalempang Apang dalam menjalani kehidupan ini bersama dengan keluarga. Tuhan tahu yang terbaik buat kehidupan mereka. Kepadamu Tuhan, hamba-Mu berdoa, mari Tuhan senantiasa memberkati keluarga Ibu Marta Sandalempang Ampang dalam menjalani kehidupan ini, dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Dalam rumah tangga mereka Tuhan Engkau berkati. Apa yang mereka harapkan, rencanakan, mari Tuhan nyatakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Buat anak-anak, dalam kehidupan mereka Tuhan, dalam pekerjaan mereka Tuhan, mari Tuhan senantiasa menyatakan yang terbaik bagi mereka. Biarlah mereka senantiasa aman dalam lindungan Tuhan. Mereka senantiasa bersuka cita dalam menjalani kehidupan ini karena ada Tuhan bersama dengan mereka. Buat segenap keluarga dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau berkati. Dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan keluarga mereka, mari Tuhan berkati. Biarlah mereka senantiasa tetap merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kepadamu juga ya Tuhan kami berdoa buat ibu terkasih Nyonya Meni. Dalam kehidupannya, dalam keluarganya,
Mari Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan yang terbaik. Engkau tahu Tuhan, Ibu Menisriwati sebagai orang tua tunggal, mari Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, semakin bijaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua, rangkap, ayah dan ibu, bersama dengan anak kekasih Nana. Tuhan berkati juga. Engkau lindungi dia Tuhan. Engkau memberikan kekuatan umur panjang kepada mereka. Engkau berkati Ibu Meni dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Engkau senantiasa bersama dengan dia Tuhan. Biarlah dia senantiasa merasakan kasih dan pertolongan-Mu. Dan dia senantiasa bersuka cita karena ada Tuhan bersama dengan dia dalam menjalani kehidupan ini. Buat Nana Tuhan, dalam pendidikannya Tuhan bersama dengan dia, memberikan kekuatan, kesehatan kepadanya. Biarlah apa yang adik Nana cita-citakan Tuhan, suatu hari kelak nanti adik Nana meraih dalam naungan kasih sayang Tuhan, menjadi kebanggaan orang tua, opa, oma, bahkan segenap keluarga Tuhan. Segenap keluarga dimanapun berada, Tuhan senantiasa memberkati. Biarlah mereka senantiasa merasakan kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kepadamu Tuhan hamba-Mu berdoa, buat segenap umat Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, buat Ibu Deborah, Bapak Jonathan, Audi Mantiri, Ibu Alfrida, Nenek Gusti, Opa Madeten, Bapak Salebayu, bahkan mungkin masih ada Tuhan yang hamba-Mu tidak sebutkan namanya, tapi pada saat ini dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan hadir, jamah mereka Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Engkau dengarkan setiap doa dan pengharapan mereka. Engkau berkati setiap makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Biarlah semuanya itu Tuhan mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami, bagi orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh. Engkau urapi mereka Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan dengan kasih, dengan kuasa-Mu. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan ketika Tuhan melakukan sesuatu, tidak ada yang dapat memberhentikan Tuhan. Tidak ada yang dapat melawan akan kuasa-Mu Tuhan. Mari Tuhan senantiasa menyatakan yang terbaik dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, buat umat-Mu yang pada saat ini bersuka cita atas pertambahan usia Tuhan. Terima kasih atas pertambahan usia yang boleh dialami oleh umat-Mu. Mari Tuhan terus memberkati mereka dalam usia yang baru, biarlah mereka senantiasa merasakan kasih dan pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau berkati umat-Mu jemaat Masale dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka. Mari Tuhan senantiasa menyatakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bahkan umat-Mu Tuhan yang dengan setia mengikuti tayangan dari jemaat Masale dimanapun mereka berada, Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan. Engkau menyatakan yang terbaik dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kepadamu Tuhan hamba-Mu berdoa, buat segenap pengurus PUGT jemaat Masale, Engkau senantiasa memberkati mereka. Biarlah mereka senantiasa setia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan mereka bersuka cita dalam menjalankan pelayanan mereka. Engkau pakai mereka Tuhan sebagai alat di tangan-Mu untuk menyatakan kasih-Mu bagi setiap umat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, buat Ibu Orpa ya Tuhan, yang Engkau pakai pada sore hari ini sebagai liturgis, Engkau berkati dia Tuhan dalam kehidupannya bersama dengan keluarga dan anak-anak. Engkau berkati dia dalam pelayanannya. Biarlah Ibu Orpa senantiasa merasakan kasih dan pertolongan Tuhan bersama dengan keluarga. Engkau berkati Bapak Pendeta bersama dengan Ibu Pendeta Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kesehatan kepadanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Biarlah Bapak Pendeta sekeluarga tetap merasakan kasih pertolongan Tuhan, tetap kuat, tetap sehat dalam melayani umat-Mu, khususnya jemaat Masaleh Tuhan. Dan kami juga bersama-sama dengan Ibu Daisy Mantiri pada saat ini Tuhan, mari Tuhan menyatakan yang terbaik dalam kehidupan Oma, memberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan kepadanya Tuhan. Biarlah Oma Daisy Mantiri tetap sehat dan kuat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dan Engkau pakai juga dia Tuhan sebagai kawan sekerjamu dalam mengangkat tugas pelayanan di jemaat Masaleh. Mari Tuhan senantiasa menyatakan yang terbaik dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Engkau mendengarkan setiap harapan dan doanya ya Tuhan. Dan buat saudara Charles bersama dengan Nando yang Engkau pakai juga pada saat ini Tuhan, Engkau senantiasa menyatakan yang terbaik, memberikan kekuatan, kesehatan kepadanya. Segala harapan dan rencana mereka Tuhan, mari Tuhan menyatakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan dalam menjalankan setiap tugas dan pelayanan ini. Umat-Mu Tuhan telah menyatakan tanda ungkapan syukur kepadamu. Mari Tuhan berkati persembahan ini. Dan yang masih ada pada kami Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah kami dalam menjalankan setiap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh kelola dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati Kota Makassar ini, Engkau berkati pemerintah Tuhan. Biarlah pemerintah senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, cuaca sedang tidak baik. Mari Tuhan senantiasa memberkati kami semua, melindungi kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami, ini seru sembahyang kami Tuhan yang kami datang bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 344, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Mari kita memohon berkat kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah dengan perantaraan Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, saya kembalikan kepada liturgis. Demikianlah ibadah PWGT pada saat ini. Bersama dengan keluarga Marta Sandalembang Apang dan Nyonya Meni Sriwati mengucapkan terima kasih kepada saudara kekasih kita Oktavina Lumembang STH yang sudah mewartakan firman Tuhan buat kita semua. Kiranya firman Tuhan yang sudah diberitakan tadi boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita masing-masing. Dan tetap diberi kuat dan kesehatan dalam mengangkat tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat dan dalam kehidupannya sehari-hari. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hermiati
Cali dan Nando yang telah mendukung pelayanan ini, sehingga kebaktian PWGT pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan kiranya juga Tuhan tetap memberi kekuatan kesehatan dalam tugasnya sehari-hari. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Nyonya Marta Sandalembang Appang dan Nyonya Meni Sriwati yang telah menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberi kekuatan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya di tengah-tengah keluarga, terlebih di tengah-tengah jemaat. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.